Loh, Bu. Kok sendal itu ada di sini lagi? Kan udah 2 kali saya buang. Ini beneran aneh sih, Bi. Ini aneh banget. Semalam tuh Risa cerita sama saya kalau dia ngelihat sosok perempuan yang waktu itu saya lihat. Dia pakai baju pengantin, tapi mukanya nggak kelihatan. Baju pengantin? Loh, ini kan sendal yang biasa dipakai sama pengantin, Bu. Atau jangan-jangan sendal ini ada apa-apanya? Mungkin sendal ini media kiriman karena ada yang gak suka sama ibu. Media kiriman? Iya, Bu. Semenjak ada sendal ini, ada aja yang kejadian sama ibu dan Nurisa. Tapi Pak Dimas kan enggak. Saya tuh nggak percaya sama hal-hal yang begini, yang mistis begini. Saya nggak percaya karena nggak masuk logika saya. Bu, orang itu kalau udah sakit hati, kadang di luar logika kita, Bu. Atau ibu lagi ada masalah sama orang? Saya cuma ada masalah sama tetangga kita, Tika, Bu. Ini aneh banget deh. Sendal pengantin itu ada lagi di depan rumah kita. Terus semalam Risa itu teriak-teriak ketakutan, katanya dia lihat sosok perempuan di belakang. Masa sih? Nggak percaya aku. Nggak ada yang seperti itu, jangan halu kamu. Mas, aku tuh nggak halu, Mas. Aku ngomong jujur. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya aja sama Risa. Risa? Ya, Ma. Sayang, sini deh. Kamu ceritain ke Papa ya, apa yang kamu lihat semalam. Tadi malam aku lihat ada hantu perempuan di sana. Serem, Pak. Aku sampai takut. Dengan cara ini, sendal ini nggak akan pernah kembali ke rumah ini lagi, Bib. Mudah-mudahan aja ya, Bu. Tika! Tika, sini kamu! Ada apa ya? Pasti kamu kan yang ngisengin rumah aku barusan? Kamu ketok-ketok jendelaku, iya kan? Ngaku kamu. Maksud kamu apa sih? Aku tuh nggak asal nuduh. Aku tuh jelas-jelas lihat kamu lewat depan rumah aku, ya jelas lah aku bilang itu kamu. Kamu jangan sembarangan dulu ya. Siapa juga yang lewat rumah kamu? Emang aku habis dari rumah ibu ini ya harus lewat sini dong. Terus aku harus muterin jalan lain. Ribet banget. Oh ini Tika, ini ada apa? Mas, ini loh Mas. Tadi tuh ada orang yang ngisengin jendela rumah kita. Terus pas banget tiba-tiba Tika tuh lewat depan rumah kita. Udah otomatis pasti aku ngira itu dia lah. Ya orang aku habis dari rumah ibu Indri. Aku emang harus lewat sini. Masa aku lewat jalan lain sih? Kamu tuh nggak bisa nuduh tanpa bukti, Bisa aja bener kata Tika, cuma numpang lewat aja, melintas aja. Apa salahnya sih? Mas, tapi... Udah, cukup. Tika, tolong maafin sikap istri saya ya. Ya, tolong maafin ya. Biar cepat sembuh ya, Ayu ya. Nah, nanti Ayu jangan takut ya. Ya, duduk di sini sebentar ya, Nak ya. Bener kan dugaan aku? Kalau Mas Dimas pergi sama Tika sama anaknya. Bener tega kamu, Mas. Tika, ada lagi yang perlu saya bantu? Mas, bener keterlaluan ya kamu. Kamu lebih memilih pergi sama orang lain, dan orang lain itu Tika sama anaknya, daripada kamu menghabiskan waktu libur kamu, menghabiskan waktu sama aku dan anak kamu. Mau kemana lagi, Hari ini aku harus antar Tika sama Ayu ke rumah sakit. Karena hari ini jadwal cek kakinya Ayu yang belum sembuh. Tapi kenapa harus sama kamu? Kenapa nggak naik taksi online atau sama orang lain? Ya karena aku ngerasa aku harus tanggung jawab, Dan Ayu kayak gini sekarang, itu karena kesalahan kamu juga. Kamu nggak bisa jagain anak kita Risa dengan baik. Seandainya Risa nggak ngedorong Ayu, nggak akan kayak gini kejadiannya. Jadi please aku mohon sama kamu pulang sekarang. Jangan nambahin masalah. Jangan berantem di sini, malu dilihatin sama orang. Tika? Ngapain dia nelfon? Halo? Tegang banget sih. Kenapa? Cemas ya sama suaminya?
Kamu tenang aja, aman kok suami kamu. Baru aja dia pulang dari rumahku. Udah. Makasih udah ngasih kabar. Apalagi sih? Buru-buru banget sih. Kenapa? Aku masih belum selesai ngomong loh. By the way, aku cuma mau kasih tahu. Suami kamu tuh ternyata menarik juga ya. Kamu siap-siap aja. Aku akan rebut suami kamu dari kamu. Kamu yang udah buat anak aku menjadi sakit. Siap-siap aja. Kamu akan merasakan jadi janda seperti aku. Tika? Halo? Aduh, kok mati sih? Halo? Ar, Mas, kenapa? Ada apa? Mas, aku minta tolong sama kamu, tolong jauhin Tika, Mas. Dia tuh punya niat buruk, Mas, sama kamu. Dia tuh cuma mempergunakan simpati kamu supaya dia itu merebut kamu dari aku, Mas. Dia tuh mau menghancurkan keluarga kita, Mas. Aku mohon kamu jauhin Tika, Mas. Aruni, kamu tuh kenapa sih? Kamu jangan ngada-ngada, jangan ngarang jadi orang. Nggak mungkin Tika ngelakuin hal itu, Aruni, itu nggak mungkin. Kamu tuh juga kenapa sih? Kamu tuh selalu berpikiran buruk sama orang lain, kenapa sih? Aku nggak suka ya. Sama sikap kamu yang kayak begitu, aku nggak suka. Mas, tapi kenapa dia menghantui kita, Bi? Iya juga ya, Bu. Kenapa hantu itu hanya menghantui keluarga Ibu? Atau mungkin keluarga ini pernah menyakiti orang? Mas, kamu nggak pernah nyakitin orang sampai bikin dia meninggal, kan? Maksud kamu apa? Jadi aku nyakitin orang gitu? Jangan ngaco kamu. Enggak, Mas. Aku cuma nanya aja. Udah, masih dibahas aja. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Nggak mungkin akibat kejadian waktu itu nggak mungkin. Kamu nggak pernah nyakitin orang sampai bikin dia meninggal, kan? Maksud kamu apa, Mas? Kejadian apa? Hah? Apa yang kamu sembunyiin dari aku, Mas? Nggak ada yang aku sembunyiin. Salah dengar kamu, salah dengar. Mas, aku nggak mungkin salah denger, Mas. Aku yakin sama apa yang aku denger. Kejadian apa? Apa yang kamu rahasia dari aku? Udah, cukup. Jangan paksa aku, tolong jangan ganggu aku. Mas, aku tuh istri kamu, aku berhak tahu. Besok aja deh lanjutin deh. Besok aja. Besok sekarang. Aku dengar suara langkah kaki. Kalau hantu nggak ada lah suara langkah kakinya. Kerjain nih ya. Bangun kamu siapa? Hah? Saya nggak kenal sama kamu loh. Kamu memang gak kenal sama aku. Tapi kamu pasti tahu kan laki-laki ini siapa.